bagaimana saya nggak mau menangisi terhadap sesuatu yang paling baik yang meninggalkanku, yang pergi begitu saja. Gimana saya nggak mau menangisi? Apa itu yang pergi meninggalkan Imam Haddad itu? Allah, ini cambuk buat kita semua. Bila mengatakan alal umri idwalla wahanan qida'uhu, terhadap umur yang telah meninggalkanku dan sudah tiba saatnya untuk selesai. Ini dalam hidup ini memang nomor satu itu cinta. Ajib. Fahal min sabilin lil kashfi ghita'i, adakah jalan untuk terbukanya hijab ini agar kita nggak tertutup gitu. Jadi memang orang itu kalau tidak ingat ya, kalau kita bicara cinta itu ingat Mutanabbi, seorang penyair dari terkenal, Mutanabbi, Abu Thayyib al-Mutanabbi namanya. Dan Imam Haddad suka diwannya beliau ini. Bahkan dalam perjalanan kadang beliau baca itu. Isinya Masya Allah. Beliau pernah mengatakan tentang kenapa orang itu harus memiliki cinta. Dia mengatakan, addaltu ahlal hawa, katanya, hatta dzuktuhu, fa'ajibtu kaifa yamutu walam ya'syaqi, katanya. Azzaltu ahlal hawa, tadi saya mengkritik orang-orang yang cinta. Karena memang manusia ini Allah kasih hati, dan fungsi daripada hati ini untuk menyayangi, untuk mencintai apapun bentuknya, termasuk cinta dunia. Ya, termasuk cinta dunia, cinta ini, cinta itu. Kamu ya itulah keta'allukan hati itu, mailul qalbi ila syai'in, itu disebut dengan cinta. Nah, kata Mutanabbi, tadinya saya nganggap cengeng itu orang. Ngapain cengeng? Kadang harus menangisi sesuatu, kadang begini gitu. Hatta dzuktuhu, katanya. Sampai saya merasakan, fa'ajibtu, dan saya heran bagaimana orang bisa mati tapi dia belum merasakan cinta. Itu apa namanya, Abu Thayyib al-Mutanabbi. Bahkan pernah dikatakan, idza anta lam ta'rifil hawa wa lam ya'syaqi fahmil tibran fa anta himaru, katanya. Kalau kamu ini adalah seorang yang belum pernah merasakan cinta, udah deh, bawa besi, karena kamu himar, bukan manusia. Jadi manusia ini ada di dalam hatinya. Ya. Makanya ra'su kulli syai' itu al-mahabbah. Makanya maqam mahabbah, maqam yang sangat luar biasa. Dan hadis-hadis Nabi bagaimana diungkapkan tentang al-mutahabbin, tentang bagaimana Imam Haddad memautkan hatinya ini. Tentu kepada Nabi Muhammad, kepada para salafus saleh. Makanya beliau jangan jauh-jauh dari, tolong jangan dipisah gitu. Biarkan saya, dan ini banyak di dalam diwan-diwan beliau berisi tentang ungkapan-ungkapan itu. Beliau mengatakan, la indama hadzal hajru minkum wa fil hasya minal wajdi ma fiha warattu farai. Kalau keterpisahan ini engkau hajar ini apa namanya, nggak mau berbicara gitu, hijrah maksudnya enggak. Terus kamu tinggal saya ini seterusnya, sedangkan di dalam hati ada wajd, ada gigitan cinta, kita artikan misalnya. Wajd itu orang kadang-kala merasa apa, wajdana gitu, hati ini yang bergetar gitu. Itu disebut dengan, sedangkan dalam hati ini ada wajd. Ma fiha warattu sarai, yang di dalamnya ada goncangan dalam hatiku. Wa fil qalbi syughlun an sima intiqadihi bitamili yu'ayyiruni man lam yajid ma wajadtuhu. Yu'ayyiruni, katanya. Saya dicela oleh orang banyak yang, siapa? Man lam yajid ma wajadtuhu, orang yang belum merasakan apa yang saya ngerasakan. Bimana lani min wahsyatin wa dhanai, dari apa yang saya rasakan berupa keterasingan. Ya Allah, ditinggal kekasih,
merenung terus, sumpah gitu. Ini apa? Diwar. Ini di apa namanya? Wa fil qalbi syughlun an sima intiqadihi. Sedangkan hati ini sibuk dari hanya sekedar mendengarkan kritikan-kritikan orang itu. Enggak peduli udah kalau udah orang kena cinta, enggak peduli. Ente mau ngapain buat saya, mau ngata-ngatain enggak peduli. Masa bodoh gitu. Masa bodoh. Masa bodoh. Itu gimana ceritanya Laila dan Majnun itu kan? Bitakmili waslin ba'da tuli tanai, katanya. Aqulu li nafsi sa'iyan fi ikhtibariha tasalla bidunya anhum wa muna tasalla, katanya. Bidunya anhum wa munai aqulu li nafsi. Saya coba menghibur diri saya, maksudnya saya katakan kepada diriku sa'iyan fi ikhtibariha, untuk mengujinya, berusaha untuk mengujinya. Tasalli, ayo coba kamu wahai jiwaku menghibur dirimu, katanya. Bidunya anhumu wa munai, dengan dunia dibandingkan dengan mereka. Barangkali hiburan-hiburan tentang dunia ini dapat melupakan atau mengobati sedikit daripada kerinduanmu. Tapi faqalat akhulfun ba'da wa'din wa'adtani, katanya. Bi aymani dhatil bani yawma wa na'i. Allah. Tapi nafsuku, jiwaku berkata, kamu mau mengingkari janji. Dengan janji yang telah engkau sampaikan dengan sumpah, yang pada hari di mana hari itu akan datang. Waqad atramul bainul mubarriq narahu faqultu sayutfa harruhu biliqa'i. Kejauhan itu atau jarak itu, al-bain, jarak itu telah betul-betul memuncak, merupakan panasnya udah membara, apinya telah membara, katanya. Faqultu, maka saya jawab, sayudfa harruhu biliqa'i. Allah. Panasnya akan dipadamkan dengan perjumpaanku, katanya. Walamma hadabi hadis syauq qasidan ilaikum bijundayya fitrati wa hawai da'atni ilaiha datu makrin wa hilatin faqalat ana al-maqsudu laysa siwa'i. Luar biasa. Bahkan kalau kita baca ini ungkapan-ungkapan penyair modern yang macam-macam ini, itu kalau baca Diwan Imam Haddad luar biasa. Indah, baik dalam bahasa. Ini yang apa namanya? Qafiyah alif atau hamzah. Cuman ada satu. Nah, yang qafiyah ba ini banyak sekali. Ada yang pertama, ala ya nazilina alal kathibi minal wadi alal mar'il khasibi na'at bi ankumud daru famali walil bu'di al mufattiti lil qulubi turawwi'uni al hawadithu kulla hinin wa taqsiduni mahulatil qurubi walau anni muqimun fi himakum arakum lam uhaddid bil khutubi. Ini juga ungkapan-ungkapan kerinduan Imam Haddad. Makanya beliau itu kalau mengingat tentang Haramain Asy-Syarifain, karena mungkin menyatu dengan Nabi Muhammad SAW, beliau bilang begini, kalau diingatkan tentang haji atau diingatkan tentang Nabi, aduh udah deh, kamu ini menyirami luka dengan air garam. Allah. Menyirami luka dengan air garam. Jadi memang memuncak. Antumu ahibbati qalbi wa muradi minal wujudi wa hasbi. Ini juga terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada itu yang pertama dan yang kedua. Nah, coba ini kita sebagai penutup dari qasidah yang beliau sampaikan. Qasidah yang qafiyahnya ba nomor 3. Itu kan yang tadi, semuanya isinya tentang kerinduan dan cinta. Ini juga masih di dalamnya. Tapi ini istimewa, kenapa? Dikatakan kana radhiyallahu anhu qalla ay yasma'aha tunshatu illa wa yaghlubuhul buka. Kalau qasidah ini dibaca di depan beliau, pasti beliau menangis. Jarang enggak menangis. Wa akhbarani ba'dun nusyadis sadiqin qala
أنشدت سيدي هذه القصيدة فبكى بكاء شديدا حتى بلت دموعه ثيابه واحمر وجهه إحمرارا شديدا ثم أصفر وجهه كأنه قمر مشرق وقال لي, ini yang dimaksud tentang kuburan tadi katanya. Pernah saya baca di depan Imam Haddad. Artinya kuburan tadi kuburan. Iya, tentang tadi bahwa omongan Imam Haddad, kalam Imam Haddad itu bermanfaat termasuk di alam barzakh, di alam kuburan. Ini qasidahnya. Ada yang bercerita bahwa pernah suatu saat saya baca di depan beliau qasidah ini, tahu-tahu beliau mukanya memerah. Kemudian setelah memerah, beliau menangis sampai membasahi pakaian beliau, tangisan itu. Kemudian tenang beliau, senang gitu sampai wajah beliau seperti rembulan. Dari girangnya, dari berseri-serinya. Kemudian beliau berkata begini. Dia berkata kepada saya, yang munsyid ini yang baca qasidah depan, ihfad min kalamin, hafalkanlah ucapan-ucapan kami. Fa innaka idza mitta ataka ahlul barzakh. Sebab kalau kamu meninggal, ahlul barzakh akan datang. Wastansyaduka kalaman, dan akan meminta kepada kamu untuk membacakan atau berqasidah, membaca qasidah dari qasidah kami. Faqala lahu rajulun kana hadiran, ya sayyidi hada lakum khassa am likullil awliya. Ada yang hadir di situ nanya, ya sayyidi ini khusus engkau sendiri atau semua para wali juga begitu? Ucapannya akan bermanfaat. Faqala radhiyallahu anhu, beliau berkata, lana khassa, kami saja khusus keistimewaan kami, yang lain kagak. Lianna sirna fi zamanin ma shalbina fi ra's wala ya'rifu qadra kalamina illa ahlul kubur. Kenapa? Karena kita ini sekarang berada di zaman yang enggak ada yang bisa memahami kami ini kecuali ahli barzakh. Makanya ahli barzakh suka mendengar qasidah-qasidah kami. Ini zaman beliau, gimana sekarang gitu. Ya. Maka kalau ada yang hafal dan membaca qasidah-qasidah beliau, rebutan ahli barzakh nanti menyambutnya. Ayo bacain qasidah Imam Haddad. Maka perlu menghafal qasidah Imam Haddad. Nah, ini isinya luar biasa, ungkapan beliau, ungkapan penyesalan beliau, introspeksi diri, muhasabatul nafs. Beliau berkata, tafidu uyuni bid-dumu'is sawakib wa ma li la abki ala khairi dahib. Tafidu dam'i bid-dumu'is sawakib. Apa namanya, melimpah air mataku. Faid ini limpahan yang banyak itu, tercucur banyak. Bidum isawakib, dengan air mata yang banyak deras sekali. Wa mali la abki ala khairi dahib, gimana saya enggak mau menangisi terhadap sesuatu yang paling baik yang meninggalkanku, yang pergi begitu saja. Gimana saya enggak mau menangisi? Apa itu yang pergi meninggalkan Imam Haddad itu? Allah, ini cambuk buat kita semua. Bila mengatakan alal umri idh walla wa hanan qida'uhu, terhadap umur yang telah meninggalkanku dan sudah tiba saatnya untuk selesai. Bi amalin mawrurin wa a'malin nakibi, dengan hayalan-hayalan yang sifatnya tipuan. Kita diombang-ambingi dengan hayalan-hayalan, pengen ini, pengen itu. Padahal semuanya tipuan fata morgana. Wa a'malin naibi, kalaupun ada amal kita ya enggak ada apa-apanya. Ala ghuraril ayyami lamma tasarramat wa asbahtu minha rahna syu'mil makasibi. Ala zahratil aishi lamma tasaqat. Banyak ini kan. Di antaranya misalnya ala fardin kanat walau annani antahas tuhaniltu fiha min syarifil matalibi. Terhadap fardu-fardu yang kita tinggalkan, seandainya kita lakukan dengan baik, kita akan mendapatkan derajat yang tinggi. Banyak. Beliau juga ala anfasis sa'at lamma adha'tuha, terhadap saat-saat yang berharga yang kita sia-siakan. Kemudian tentang salat misalnya, usallis salatal khamsa wal qalbu jahilun, kalaupun saya salat tapi hati enggak khusyuk. Allah. Bi awdiyatil waswasi min kulli janib, dengan bermacam-macam gangguan ini dari segala sisi. Ya Allah. Hal annani atul Qur'ana kitaba ta'ala bi qalbin dahilin ghair rahib.
Kalaupun baca Quran sekalipun, ya baca Quran juga nggak khusyuk. Aduh, ini kalau kita baca, kalau Imam Haddad begini bagaimana kita nih, Habib? ya ini sebetulnya kita yang dimaksud Imam Haddad. Makanya kalau kita baca sangat luar biasa dari apa yang beliau sampaikan. Nah ini satu atau dua qasidah yang beliau sampaikan, satu aja ini kita pegang ini Qafiyah Ba ini yang ketiga dari qasidah beliau cukup Allah. untuk kita selamat, untuk kita apalagi nih qasidahnya, masya Allah. Makanya yang paham cuma ahlul barzakh. Kalau kita nggak paham, nggak peduli, nggak tahu nilai dari sebuah mutiara. Jadi diibaratkan ayam itu kalau dikasih mutiara dimakan nggak? Enggak. Tapi kasih jagung dimakan. Iya. Karena nggak tahu nilainya. Oh ini mutiara mahal. Ini kita ibaratnya seperti itu. Karena kita nggak tahu. Mudah-mudahan dapat berkahnya daripada Imam Haddad ini. Mungkin ini pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita bahas kembali pada podcast Amin, amin. Hamid, makasih banyak. Alhamdulillah baru saja kita mendengar daripada uraian beberapa qasidah di bab pertama daripada Imam Diwan Ad-Durrul Mandhum Imam Abdullah bin Al-Haddad. Insyaallah kita akan melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya, Habib. Insyaallah Di dalam qasidah-qasidah yang lain yang akan membawa kita lebih jauh lagi untuk mengenal sosok beliau, dan beliau akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ini menjadi bekal kita di dunia untuk mempersiapkan diri menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sahabat podcast Mahya Majlis Ma'lawiyah dimanapun anak kita berada, antum berada, semoga apa yang kita dengar barusan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.